Perkenalkan, nama saya Laila Zulfa dengan NIM 2119210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan periode di Mekah. Pengalaman pertama Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yaitu ketika beliau sedang berkholwat dan berdoa kepada Allah di Gua Hiro. Kemudian Nabi Muhammad diperintah oleh seorang malaikat utusan Allah yaitu malaikat Jibril, bacalah, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak dapat membaca. Perintah itu diulangi dengan nama Tuhan yang telah mengajar manusia apa yang tidak ia ketahui. Wahyu Tuhan yang dimaksud adalah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi ayat pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, Al-Quran pada hakikatnya diturunkan dengan ayat-ayat pendidikan. Kemudian disusul dengan wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat ini memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad tentang apa yang harus ia lakukan baik untuk dirinya maupun untuk umatnya, serta memberikan peringatan dan pengajaran kepada umatnya. Setiap kali beliau menerima wahyu, beliau segera sampaikan kepada umatnya disertai dengan contoh, penjelasan, dan pengalamannya. Disinilah awal mula pendidikan Islam. Ada 3 tahapan pendidikan yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah, yaitu tahap pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan kepada keluarganya, karib kerabatnya, dan teman-teman sejawatnya. Tahap kedua, menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib masuk Islam. Tahap kedua inilah yang menjadi permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama Islam. Seruan terang-terangan ini didasarkan pada Quran surat Al-Syu'ara ayat 214-215, dan tahap yang ketiga yaitu berupa ajakan umum, dilandaskan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Pada saat itu, Nabi mulai menyeru dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, baik bangsawan, hamba sahaya, orang kaya, orang miskin, pedagang, baik orang-orang Mekah maupun luar Mekah. Pendidikan yang berlangsung di Mekah atau sebelum hijrah diketahui melalui visi misi, tujuan, sasaran, pendidik, kurikulum, metode pendekatan dalam pembelajaran, sarana prasarana, dan evaluasi. Tujuan pendidikan di Mekah adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagai landasan bagi mereka dalam menjalani kehidupannya di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasta Hari Sandra dengan NIM 2119302. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari kelompok saya, yaitu pokok pembinaan pendidikan Islam di Kota Madinah. Dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Kota Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran Islam dan merupakan cerminan dari sinar tauhid tersebut. Cara Nabi Muhammad melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Madinah adalah dengan membentuknya dan membina masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi Muhammad mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu secara intens dan keluar diakui dengan disegani oleh masyarakat lainnya sebagai satu kesatuan politik. Berikut ini dasar-dasar tersebut, yaitu ada 4, yaitu Nabi Muhammad SAW mengikis habis sisa permusuhan dan pertentangan antar suku dan jalan mengikat tali persaudaraan antara mereka. Dan kedua,
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum mujahirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan masing-masing seperti waktu di Mekah. Yang ketiga, untuk menjalin kerjasama dan saling menolong agar dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat adil dan makmur. Tuntunan syariat zakat dan puasa yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial baik secara materi maupun moral. Yang terakhir yaitu suatu kebijaksanaan yang sebagai efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah adalah disyariatkannya media komunikasi berdasarkan wahyu dengan sholat Jum'ah tersebut dihampiri hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk secara langsung mendengarkan khutbah dari Nabi Muhammad SAW dan sholat Jumat berjamaah. Kesimpulannya yaitu sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah sangat menekankan pada pemahaman dan penghafalan Al-Quran. Pada masa ini keilmuan yang berkembang belum terlalu meluas seperti pada masa setelahnya. Adapun cara pengajarannya dengan sederhana, yaitu dengan bertatapan langsung antara pendidik dan peserta didiknya sehingga pelajaran lebih cepat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Nur Maulana Aziz, NIM 20211116313. Saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya tentang poin ketiga, yaitu lembaga dan sistem pembelajaran pada era Rasulullah. Lembaga dan sistem pembelajaran pada era Rasulullah terbagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Dan fase Mekah terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama di rumah Arkam Ibnu Arkam. Di situ Rasulullah beserta jamaahnya berfokus mempelajari tentang hukum-hukum dan dasar-dasar Islam. Yang kedua di Kutab. Berbeda dengan rumah Arkam Ibnu Arkam yang mempelajari tentang hukum-hukum dan dasar-dasar Islam, di Kutab itu mempelajari tentang penulisan dan sastra. Yang kedua fase di Madinah. Fase di Madinah, Rasulullah hijrah beserta jamaahnya di Madinah. Yang pertama kali Rasulullah lakukan yaitu membangun masjid di Madinah dan mendirikan sholat di situ, lalu mendirikan semacam pengajian gitu. Dan di masjid tersebut adalah salah satu bentuk lembaga pada fase di Madinah, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi berikutnya yaitu tentang materi dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi terlebih dahulu. Nah, materi ini terbagi menjadi dua, yaitu ketika Rasulullah berada di Mekah dan ketika Rasulullah berada di Madinah. Sehingga ada dua fase. Fase yang pertama adalah fase Mekah. Nah, di Mekah ini Rasulullah mengajarkan atau memberikan materi berupa ilmu tauhid dan pengajaran Al-Quran. Ilmu tauhid ini berfokus pada memurnikan ajaran agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nah, intisari dari materi tauhid ini ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 1-7 dan surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Materi yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran yang dibagi menjadi tiga, yaitu pengajaran baca tulis Al-Quran, pendidikan menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan pendidikan pemahaman tentang Al-Quran. Lalu ada materi yang diutamakan oleh Rasulullah. Ada 4, yaitu materi keagamaan, materi akliyah dan ilmiah, materi akhlak dan budi pekerti, lalu materi jasmani dan juga kesehatan.
Nah, itulah materi pada fase Mekah. Berikutnya, ke fase Madinah itu Rasulullah mengajarkan atau memberikan materi tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang materi uhwah atau persaudaraan. Yang kedua adalah materi kesejahteraan sosial. Yang ketiga, materi kesejahteraan keluarga, kaum kerabat. Lalu yang keempat, materi tentang pertahanan keamanan dakwah Islam. Nah, itulah materi yang Rasulullah ajarkan dalam pendidikan Islam. Berikutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kurikulum yang digunakan oleh Rasulullah yaitu, ya betul banget, Al-Quran. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan-insan yang sempurna, baik dari segi fisikal maupun spiritual. Nah, kurikulum ini yang diwarisi kepada para sahabat hingga sampai sekarang membawa pengenalan kepada ilmu-ilmu tafsir, ilmu fikih, usuluddin, dan ilmu-ilmu lainnya. Materi atau bahan-bahan yang Rasulullah ajarkan ini tidak sekaligus diajarkan, tidak sekaligus diturunkan, yaitu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Setelah banyak masyarakat yang memeluk Islam, lalu Rasulullah pun menyediakan tempat, yaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat untuk pendidikan Islam ini. Nah, tempat inilah yang menjadi tempat pertama pendidikan Islam dalam sejarah pendidikan Islam. Itulah tentang materi dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemakalah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Astuti, NIM 2119320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pendidikan yang dilakukan pada masa Rasulullah. Metode yang dilakukan pada masa Rasulullah antara lain yang pertama yaitu metode pembelajaran dengan praktik secara langsung. Rasulullah selalu melakukan dan memberi contoh dalam memberi contoh ilmu-ilmu yang pengajaran dan penyampaiannya itu tidak hanya dengan ceramah, melainkan juga membutuhkan praktek. Hal ini karena dalam praktek langsung pengaruh dan itu lebih besar dan ilustrasinya itu lebih menancap, lebih kuat di hati dan memori. Contohnya yaitu Rasulullah selalu memberikan contoh dan praktik secara langsung pada sebagian besar ilmu yang berkisar pada masalah yang berhubungan dengan ibadah seperti wudhu, sholat, haji, puasa, beramal baik, dan sebagainya. Selain itu, Rasulullah juga memberikan contoh mengenai hubungan dengan olahraga seperti renang, berkuda, memanah, dan ilmu kemiliteran. Pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran secara gradual. Dalam menerapkan metode pembelajaran, Rasulullah sangat memperhatikan skala prioritas dan mengajarkannya itu tidak langsung sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, serta pelan-pelan. Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami dan menancap lebih kuat dalam ingatan. Misalnya pada hadis yang diriwayatkan dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anha. Kemudian pada larangan minuman keras yang turun secara berangsur-angsur selama 4 kali. Rasulullah juga memberikan pembelajaran kepada para sahabatnya itu secara berangsur-angsur. Kemudian pembelajaran yang ketiga yaitu atau metode yang ketiga adalah dialog dan tanya jawab. Salah satu yang menonjol dari metode-metode yang digunakan Rasulullah dalam mengajar adalah beliau mengajar dengan metode berdialog dan tanya jawab. Metode dialog dan tanya jawab itu sangat membantu dan membuka kebutuhan otak dan kebutuhan dalam berpikir. Contohnya yaitu pada hadis yang sangat terkenal yaitu hadis Jibril yang dalam pengajarannya itu memberi pelajaran
penting tentang dasar-dasar teologi yang disampaikan di hadapan para sahabat dalam bentuk dialog. Yang keempat yaitu metode diskusi dan dialektika. Metode pembelajaran Rasulullah yang lainnya adalah diskusi dan dialektika, yang mempunyai arti melakukan perbandingan secara logika, pendekatan secara psikologi. Hal ini digunakan untuk mencabut keraguan dan kebatilan dari hati seseorang yang beranggapan bahwa yang batil itu bagus. Yang kelima yaitu metode perumpamaan. Misalnya saja, yaitu orang mukmin itu laksana satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan turut merasakannya. Yang keenam yaitu metode kisah, yaitu misalnya Rasulullah menceritakan kisah perjalanannya Rasulullah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketujuh yaitu metode pembiasaan. Contohnya yaitu Rasulullah membiasakan kaum muslim untuk sholat berjamaah. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu metode hafalan. Contohnya yaitu para sahabat yang dianjurkan untuk menjaga Al-Quran dengan menghafalkannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.